santri. Nah, pada segmen kali ini sangat menarik, Bi, segmen bertanya jawab. Nah, tadi dari pertanyaan yang saya sampaikan, Abi, terkait dengan bagaimana nih para santri untuk menahan sabar dalam rasa kantuk, Bi, ketika belajar mungkin. Silakan, Abi. Terima kasih Bu Ani, para pemirsa dan sahabat Al-Firdaus dimanapun berada, anak-anak santri yang Abi banggakan. Itu tantangan bagi setiap santri ketika belajar. Penyakitnya adalah ngantuk. Apa kiatnya agar supaya kita bisa mampu untuk mengendalikannya? Ya, sesungguhnya tidur itu ada dua. Tidur yang memang bagian dari satu kebutuhan, atau tidur memang sudah kebiasaan buruk tukang tidur. Maka kalau andai kata kita sudah terbiasa menjadi tukang tidur, harus dipaksa. Istirahat sejenak. Bila perlu dikawani oleh temannya, tolong ya, saya mau istirahat sebentar, pejamkan mata, letih banget. Tapi tolong bangunkan saya segera. Tapi harus niat untuk segera bangun. Jangan begitu dibangun kawannya marah-marah. Dibangun temannya malah sumpah serapah. Nah, itu tidak boleh terjadi. Jadi kiatnya seperti itu. Ada orang tuh yang memang doyan tidur, ada yang memang tidur itu karena kebutuhan, dan itu harus diikuti kalau memang kita harus tidur. Jangan paksakan biasanya belajar semalam suntuk sementara tubuh ini juga butuh istirahat. Nah, tapi tidurnya adalah kualitas demi untuk memenuhi kebutuhan supaya kita bisa istirahat dan kemudian kita bisa kembali untuk belajar. Bukan disengaja untuk bermalas-malasan. Kebanyakan santri kan malah justru lebih banyak bermalas-malasannya. Begitu diberi kesempatan tidur nggak bangun-bangun dah. Contoh apalagi nanti kalau sudah pulang ke rumah. Karena di pondok terlalu ketat, jam sekian harus bangun, jam sekian. Dimanfaatkan di rumah untuk balas dendam. Tidur semaunya, nggak bangun-bangun. Akhirnya orang tua bilang, ini anak pondok apa anak apa ya? Kau bukannya malah membawa tradisi pondok di rumah, malah justru sampai rumah dia balas dendam, nggak keluar-keluar dari kamar, tidur melulu. Apalagi kalau yang biasa main game, nah balas dendam karena di pondok nggak pernah main game, sampai rumah balas dendam, nggak keluar-keluar. Maka nanti itu pun harus jadi antisipasi. Upayakan kita harus menunjukkan bahwa kita adalah anak pondok, jadi kebiasaan di pondok harus kita tunjukkan di tengah masyarakat bahwa santri adalah sosok yang berbeda ketimbang yang lainnya, punya kualitas yang baik, nilai kepribadian yang baik. Amin. Ketimbang yang lain. Subhanallah. Amin. Tapi kemungkinan kalau santri Al-Firdaus ini luar biasa. Insya Allah. Jadi ketika sampai di rumah dimanfaatkan dengan baik. Amin. Amalan apa yang sudah ada di pondok insya Allah. Amin. Amin. Nanti di rumah. Iya, betul. Nah, baik, untuk selanjutnya kami persilakan kepada adik-adik semua yang mau bertanya, dipersilakan. Mungkin dari yang laki-laki dulu nih. Ya, siapa angkat tangan? Silakan angkat tangan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan dari Lampung Utara. Saya ingin bertanya, bagaimana caranya agar bisa sabar atas kejadian musibah yang menimpa kita? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajarida di Kemiling, Bandar Lampung. Saya ingin bertanya, bagaimana caranya agar tetap sabar meskipun diganggu oleh teman? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaan luar biasa dari kedua adik-adik santri kita ya, dari Pondok Pesantren Al-Firdaus. Pertanyaan yang pertama, Abi. Ya. Biasanya kan kalau seandainya orang dapat musibah, temennya selalu bilang, kamu sabar aja, namanya juga musibah. Nah, kira-kira dengan kondisi seperti itu, ketika kita dalam kondisi dapat musibah, nah seperti apa cara mengatasi rasa sabarnya? Silakan, Abi. Baik, terima kasih Bu Ani. Biasanya orang yang sabar, ini maaf pertanyaan dari Rizky ya, santri dari Lampung Utara ya, terkait pertanyaannya biasanya terkait dengan masalah orang menerima atau tidak terkait dengan ujian yang Allah berikan kepada setiap kita. Itu sejauh mana kita meyakini bahwa ujian itu memang benar datangnya dari Allah.
Tapi kalau andai kata kita tidak pernah berpikir dalam hati kita dan tidak bisa merenung dalam hati bahwa datangnya ujian itu dari Allah, maka sampai kapanpun kita tidak akan pernah terima apa yang menjadi ujian itu. Kita akan pasti menyalahkan orang lain. Kita pasti akan mencari kesalahan, mencari apa yang menjadi penyebab. Tapi ketika dia sudah yakin bahwa oh ini datangnya dari Allah, sekalipun ada wasilahnya, ada penyebabnya, tetap dia akan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh, ya, manusia itu kan cuma bisa bersyariat. Misalnya sakit, kita sudah berobat ke sana kemari dengan dokter sehebat apapun, tiba-tiba ajal menentukan lain, meninggal dunia misalnya. Nah, orang yang terkena musibah ini atau sebagai ahli musibahnya, ketika dia ikhlas dan ridho bahwa ini adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, musibah ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan selesai sampai di situ. Dan dia akan menerima dengan lapang dada. Dia tidak akan meratap, tidak akan menyalahkan siapapun, tidak akan cari kambing hitam, dan tidak juga bersedih terlalu lama sehingga membuat badannya rusak, tidak mau makan, tidak mau minum dan sebagainya karena menyiksa dirinya. Nah, itu. Jadi gimana kiatnya agar supaya kita mampu untuk bersabar dari setiap ujian, musibah, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa apapun yang terjadi pada diri kita ini adalah bukan sebuah kebetulan, tapi hakikatnya adalah karena takdir Allah, Wani. Iya. Berarti kita mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga akan kembali kepada Betul. Allah. Betul. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami adalah milik Allah dan akan kembali kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa. Tadi sudah jelas ya yang disampaikan Habib, bagaimana caranya kita bersabar atas musibah yang kita dapatkan. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua tadi dari adik siapa tadi ya? Dari adik Via ya, dari Kemiling, Bandar Lampung. Pertanyaannya menarik sekali, Bi. Untuk yang kedua ini, mungkin ini sering terjadi di kalangan para santri gitu ya, mungkin juga di luaran sana. Biasanya kita sering kali diusilin sama teman-teman, digangguin atau mungkin dibully. Nah, bagaimana? Apakah kita harus membalas ya ketika diganggu atau kita harus bersabar atas tindakan dari teman kita? Silakan aja. Iya, baik. Ini sangat berat memang ya. Tidak semuanya bisa menerima sejauh mana nilai ketulusan dan keikhlasan kita. Anak-anakku sekalian dan juga para pemirsa di rumah, mungkin ini banyak dialami oleh kalangan santri ya, karena dia tinggal serumah, tinggal seasrama, mungkin sifatnya guyonan, mainan dan sebagainya. Nah, bagaimana agar supaya kita mampu bersabar dalam ujian ini? Pertama, panggil temannya, beri nasihat supaya dia tidak lagi mengulangi perbuatannya. Kalau memang tidak bisa kita yang memberi, cari teman kita terdekat supaya dia kasih nasihat kepada teman kita itu. Kedua, berupaya untuk tidak terlalu dekat dan juga tidak terlalu jauh. Yang ketiga, kita pahami, oh memang sudah sikapnya seperti itu, ya sudah, permaklum saja. Mungkin sifatnya guyonan atau mainan, sehingga tidak mengganggu semangat kita dalam belajar, tidak mengganggu semangat kita untuk tinggal terus di pondok. Dan yang paling penting sekarang adalah sifat pemaaf itu harus dipatrikan dalam diri kita. Rasulullah dulu dakwah luar biasa gangguannya. Apakah Rasulullah marah? Apakah Rasulullah melawan dengan kasar? Tidak. Rasulullah selalu hadapi dengan lemah lembut. Maka kejahatan hadapi dengan lemah lembut selagi masih bisa dihadapi dengan lemah lembut. Ya, seperti Rasulullah seperti itu. Oh, kita cuma diledek. Rasulullah dilempari kotoran. Rasulullah sampai dilempari batu sampai berdarah-darah, bahkan diusir, hendak dibunuh. Tapi ketika ada musuh Islam yang ditawan oleh Rasulullah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Subhanallah. Pada saat itu Rasulullah memaafkannya. Ya, walaupun dia dimaki, dihina, dijelek-jelekin, bahkan sampai akhirnya hendak dibunuh, dia tetap bersabar. Ya. Subhanallah, luar biasa Bu Ani ya. Mudah-mudahan anak-anak kita ini bersabar dan istiqomah di pondok nih. Ya, sampai dia tuntas belajarnya ya. Amin. Berarti
terkait dengan kesabaran kita harus meneladani kisah dari Iya dong. sahabat dan Sahabat juga dan para Rasulullah Shallallahu Rasulullah. Alaihi Wasallam gitu ya, Bi ya. Mungkin dengan cara membaca-baca kisahnya terkait Iya. dengan kisah-kisah Rasulullah, bagaimana dia diuji dengan kesabaran yang luar biasa Iya. seperti itu. Baik adik-adik santri dan seluruh pemirsa dimanapun berada, kita akan melanjutkan pada sesi berikutnya setelah yang satu ini.